Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Euy Siti Muklisoh, peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 1. Di sini saya akan meresum agenda 1 modul 3, materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Adapun daftar isi pada modul materi ini mencakup 4 submateri. Materi pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Materi kedua, kemampuan awal bela negara. Materi ketiga, rencana aksi bela negara. Dan materi keempat yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga secara fisik, mental, dan sosial warga negara untuk menghadapi berbagai situasi demi menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dasar hukum kesiapsiagaan bela negara, yaitu yang pertama, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara di antara lain yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara. Manfaat dari materi kesiapsiagaan bela negara yaitu membentuk disiplin, solidaritas, dan mental yang tangguh. Bertujuan membiasakan peserta untuk mematuhi aturan, menghormati waktu, bekerja sama dengan rekan, serta memiliki daya tahan mental dalam menghadapi tantangan. Manfaat kedua yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan jiwa patriotisme. Hal ini mengembangkan sikap tanggung jawab, kemampuan memimpin dalam sebuah kelompok, serta menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Manfaat yang ketiga yaitu membina kecepatan, ketangkasan, dan kepedulian sosial. Hal ini melatih fisik agar cepat dan sigap, mengasah ketangkasan dalam bertindak, sekaligus membangun empati dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Kemampuan awal bela negara. Setiap peserta Latsar CPNS wajib memiliki kemampuan awal bela negara. Yang pertama yaitu kesehatan jasmani, berupa kondisi fisik yang prima dan bugar, sehingga mampu menghadapi tantangan dalam bela negara. Contohnya memiliki kekuatan otot yang bagus dan stamina yang baik, memiliki daya tahan tubuh yang kuat dalam menghadapi cuaca dan medan sulit, serta memiliki kebiasaan hidup yang sehat, olahraga rutin, makan makanan yang bergizi, dan serta menjaga protokol kesehatan yang baik. Kemampuan yang kedua yaitu kesehatan mental, di mana kestabilan jiwa dan emosi setiap peserta mampu
menghadapi tekanan, tantangan, dan ancaman. Contohnya memiliki percaya diri yang baik, berani dan tegar, dan tahan terhadap stres serta tidak mudah panik. Kemampuan yang ketiga yaitu memiliki etika, etiket, serta moral yang baik. Setiap peserta Latsar CPNS wajib memiliki sikap dan perilaku yang sesuai norma, sopan santun, dan nilai luhur bangsa. Contohnya menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, taat pada aturan, sopan dalam bertindak, jujur, adil, serta bertanggung jawab. Kemampuan yang terakhir yaitu kearifan lokal. Maksudnya di sini setiap peserta Latsar CPNS wajib mengetahui nilai-nilai budaya dan tradisi setempat yang mendukung persatuan, ketahanan, dan bela negara. Contohnya memiliki jiwa gotong royong, senantiasa musyawarah dan mufakat dalam setiap menghadapi masalah, serta menjaga adat istiadat yang mempererat persatuan. Materi selanjutnya pada modul ini yaitu rencana aksi bela negara. Dalam rencana aksi bela negara ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama yaitu penyusunan program aksi bela negara, di mana tujuannya yaitu menyusun rencana aksi yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing CPNS di unit kerja, di mana setiap karakteristik dan kebutuhan lingkungan kerjanya, seperti di madrasah, kantor, pemerintah, rumah sakit, dan lain-lain. Lalu, tahap yang kedua, setelah kita menyusun program aksi bela negara, kita mengimplementasikan rencana tersebut di lingkungan kerja, agar kita PNS sebagai pelayan masyarakat, PNS sebagai perekat bangsa, PNS sebagai pelaksana kebijakan publik. Dalam modul ini terdiri dari kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Setiap peserta Latsar CPNS wajib mengikuti kegiatan kesiapsiagaan bela negara, di antaranya yaitu baris berbaris dan tata upacara sipil, di mana kegiatan ini melatih kedisiplinan, kekompakan, kepemimpinan, dan kepatuhan pada komando. Contohnya latihan peraturan baris berbaris, pelaksanaan upacara bendera dengan tata cara sipil. Kegiatan yang kedua yaitu keprotokolan. Keprotokolan ini melatih ketertiban, tata cara penyelenggaraan acara resmi kenegaraan atau sipil. Contohnya menata tempat duduk untuk tamu VIP, menyusun acara resmi, tata cara penghormatan, dan pengaturan acara kenegaraan. Kegiatan yang ketiga yaitu latihan ketangkasan fisik dan mental. Kegiatan ini membangun daya tahan fisik, keberanian, dan ketahanan mental. Contohnya ada caraka malam, di mana caraka malam ini latihan pesan berantai dalam situasi gelap dan medan sulit. Dan ada api semangat bela negara. Kegiatan ini merupakan simbol penanaman nilai semangat juang. Kegiatan yang keempat yaitu membangun tim atau team building, di mana setiap peserta Latsar CPNS itu terbagi menjadi beberapa kelompok dengan tujuan melatih kebersamaan, kerjasama, dan saling percaya dalam kelompok. Contohnya dalam bentuk kegiatan outbound bela negara,
permainan strategi kelompok, atau simulasi penanganan bencana, dan lain-lain. Kegiatan kelima yaitu pemahaman fungsi intelijen dasar, di mana kegiatan ini melatih kemampuan dasar dalam mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan informasi penting untuk kepentingan keamanan dan ketertiban. Contoh kegiatannya seperti latihan observasi lapangan dan pembuatan laporan hasil pengamatan sederhana. Materi terakhir pada modul ini yaitu tentang bagaimana cara kita untuk menata tempat dalam kegiatan resmi. Contohnya, menata sebuah barisan dalam upacara bendera resmi. Bisa kita lihat dari bagan atau dari bukti nyata yang ada di lapangan. Di sini nomor 9 ini merupakan para peserta upacara. Para peserta upacara yaitu posisinya ada 3 posisi, di bagian depan tiang bendera dan di bagian samping kanan dan samping kiri dari tiang bendera. Nomor 3 ini merupakan komando upacara atau pemimpin upacara. Nomor 2 ini sebagai inspektur upacara atau pembina upacara. Yang di belakang bendera ini yaitu 8. Mereka merupakan pasukan paduan suara. Adapun yang di samping bagian ini merupakan para petugas upacara. Yang nomor 4 ini yaitu mereka sebagai pengibar bendera merah putih. Dan dari nomor 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 10 ini merupakan para petugas lainnya seperti pembawa teks Pancasila, pembaca teks Undang-Undang Dasar 45, dan pembawa acara. Tentang tata tempat posisi duduk. Contoh pengaduran tata tempat posisi duduk yang biasanya dikondisikan dalam sebuah rapat acara resmi. Bisa dilihat ada yang di bagian paling depan dan ada juga di bagian di samping kanan dan kiri. Bagian depan ini biasanya para pimpinan dan bagian kanan dan kiri ini biasanya anggota rapat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.